Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, seperti biasa guys, kita akan bahas seputaran Bitcoin lagi, dan kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini, secara global market cap kripto berada di angka 2,2 triliun dolar atau naik sekitar 0,8%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 47.200-an, naik 1%, Ethereum 3.969, Binance Coin 522 dolar, Solana 173, Cardano 1,24, XRP 0,86, Terra Luna 82,9 dolar, dan Avalanche berada di urutan ke-10 dengan harga 113 dolar. So, hari ini kita melihat mix ya guys, ada yang hijau, ada yang merah, tapi top performer untuk top 10 coin hari ini ada di Avalanche dengan kenaikan 9,76%, dan dalam seminggu terakhir top performernya ada di Terra Luna dengan kenaikan 52%, disusul oleh Avalanche dengan kenaikan 45%. So, kalau kalian yang merupakan holder dari Luna ataupun AVAX ya, harusnya kalian dalam keadaan yang happy-happy aja, karena kalian melihat koin kalian di area all time high gitu ya. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita terbaru hari ini. Pertama dikatakan di sini, don't expect retail sell-off to crush Bitcoin price. Jadi di sini terjadi argumentasi antara seorang yang namanya Peter Brand, dia adalah seorang veteran trader di sini dikatakan, dan juga si Willy Woo. Willy Woo adalah seorang on-chain analis atau seorang analis on-chain gitu ya. Dan kemarin Peter Brand itu mengatakan implications of volume. Key bottoms in Bitcoin have occurred with high volume panic capitulation that has yet to happen. Thoughts. Jadi menurut si Peter Brand gitu ya, setiap kali kita mendapati ada koreksi besar di Bitcoin, ketika kita mendapati bottomnya atau akhir dari koreksinya, itu kita akan melihat terjadi lonjakan di volume dan terjadi panic capitulation. Dan dia menunjukkan buktinya di chart, dan kita bisa melihat di tahun 2018 terjadi, di mana kita mendapati akhir dari koreksi di sebelah sini disertai dengan volume yang tinggi dan panic capitulation. Kemudian kedua juga terjadi di sini, kita mendapati akhir dari koreksi, koreksi besar di sini, dan kita juga melihat ada peningkatan di volume, dan kita mendapati rally lagi ke atas. Hal yang sama juga kita mendapati penurunan tajam di sini. Kemudian akhir dari koreksinya kita juga mendapati ada volume besar di sini. Sekali lagi, hal yang sama juga terjadi di bulan Mei kemarin, di mana kita drop sekitar 50%. Kemudian kita juga mendapati akhir koreksinya disertai dengan panic capitulation dan juga ada volume yang tinggi banget di sini. Namun menurut si Peter Brand, kali ini kita belum mendapatkan hal yang sama, di mana kita masih melihat volumenya masih kecil-kecil aja. Yang berarti kalau saya simpulkan, menurut si Peter Brand, kita masih mempunyai ruang gerak ke bawah gitu. Kita masih bisa aja mendapati koreksi yang cukup dalam sampai kita mendapati ada spike di volume di sini. Dan kalau dilihat dari gambarnya gitu ya, mungkin dia expect Bitcoin bisa nyampe ke angka 30.000 gitu. Itu menurut si Peter Brand. Tetapi dibantah oleh si Willy Woo. Willy Woo mengatakan di sini, responding, Woo argued that speculative derivative traders had been featured in Cascade 241.8K earlier this month, while retail investors continue to hold BTC. Jadi menurut si Willy Woo, yang terjadi belakangan ini bukanlah orang-orang pada jualan Bitcoin, tetapi lebih ke deleveraging, alias membersihkan orang-orang yang memakai terlalu banyak leverage, atau terlalu banyak orang-orang memakai leverage kemudian dibersihkan. Itu yang terjadi belakangan ini, yang membuat menurut si Willy Woo itu volumenya tidak terlalu tinggi gitu. Karena yang terjadi di sini bukan banyak orang berlomba-lomba untuk jualan, tapi hanya lebih ke membersihkan orang-orang yang memakai leverage. Sedangkan menurut si Willy Woo, dari segi data on-chain, itu kebanyakan retail investor yang beli di spot itu rata-rata masih hold. Di sini, overall, no signs yet of an on-chain sell-off. Holders holding speculative investors took profit. Effectively, a consolidation under weak December liquidity. Jadi si Willy Woo tidak setuju, katanya ya kita di sini wajar aja volumenya nggak tinggi-tinggi banget,
Karena ini bukan orang rebutan jualan di spot, tapi ini lebih ke membersihkan orang-orang yang pakai leverage. Dan kalau misalnya kalian perhatikan juga koreksi yang terjadi di bulan September kemarin dari yang kita 53.000 ke 40.000, kita juga mendapati hal yang sama guys, di mana kita tidak mendapati ada peningkatan secara volume, dan pada akhirnya juga kita mendapati rally berikutnya gitu. Jadi saya bertanya, apakah kalian lebih yakin ke arah Peter Brand yang mengatakan kita kemungkinan masih mempunyai ruang gerak yang banyak ke bawah, atau kalian lebih setuju ke Willy Woo yang mengatakan bottomnya sudah dekat gitu ya, atau kita tidak lama lagi akan melihat dasar dari koreksi ini sudah akan tercipta. Jadi saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, next ini adalah dari Will Clemente. Dia mengatakan still waiting for high time frame trigger at 53k close, but feels like a short squeeze is building. Just give some more negative funding. Jadi sebenarnya Will Clemente ini mirip-mirip dengan saya ya guys. Dia lebih sekarang wait and see dulu dan menunggu konfirmasi di chart berupa close di atas angka 53.000, baru dia baru bisa confidence flip ke arah bullish. Hal yang sama juga udah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Salah satu indikator yang bisa membuat saya lebih confidence mengatakan kita udah flip ke arah bullish adalah salah satunya Bitcoin sudah mampu break di atas 53.000 dan stay above 53.000. Kalau misalnya itu terjadi, itu salah satu indikator yang bisa membuat saya confidence untuk mengatakan kita kemungkinan sudah mendapati reversal. Dan kata si Will Clemente, kita juga sekarang berpotensi untuk membentuk short squeeze lagi. Kalau misalnya kalian ingat yang terjadi di akhir koreksi besar di bulan Mei kemarin, kita koreksi dari Mei sampai kurang lebih Juli. Kalau misalnya kalian lihat di sini, itu terjadi short squeeze di bulan Juli. Ketika kita break ke atas dari angka 30.000 strike menuju ke sekitaran 40.000. Kita mendapati short squeeze itu disebabkan oleh aggregate open interest-nya itu udah naik tinggi di sini. Oke. Dan hal yang sama juga kalian perhatikan sama di sini ya. Aggregate open interest-nya di sini juga udah mulai meningkat lagi. Oke. Dan menurut si Will Clemente, short squeeze itu bisa jadi akan kembali datang apabila kita kembali melihat peningkatan sedikit lagi di aggregate open interest, maka kemungkinan besar kita bisa mendapati lagi short squeeze. Dan kalau seperti yang kalian tahu, biasanya kalau squeeze seperti itu pergerakannya bakal volatil banget dan bakal gila banget. Sebaliknya kita juga pernah melihat yang namanya long squeeze gitu ya. Long squeeze itu ya terjadi di sekitaran bulan September kemarin. Oke, dimana kita drop dari 53 nyampe ke sekitaran 40.000, kita mendapati long squeeze yang besar di sini. Oke, ini juga disertai oleh aggregate open interest-nya yang tinggi. Di sini juga sama long squeeze. Oke, aggregate-nya tinggi dan kita membersihkan open interest tersebut. Dan sekarang kita mulai building up lagi. Dan menurut si Will Clemente, kita kemungkinan juga bisa mendapati lagi yang namanya short squeeze gitu ya. Dan ya mudah-mudahan terjadi guys. Saya bakal happy banget kalau itu terjadi. Karena kenapa? Kalau udah kita dikasih short squeeze, biasa itu naiknya bakal gila-gilaan gitu. Jadi ya mudah-mudahan saja terjadi gitu ya. Oke, next ini dari si Willy Woo yang tadi berdebat dengan si Peter Brand. Jadi menurut dia ini adalah satu indikator yang namanya Bitcoin NVT signal. NVT is a bit of a granddaddy as far as on-chain indicators go, but it still works. It doesn't signal oversold very often. Jadi NVT itu kalau misalnya kalian pengen tahu adalah network value to transaction ratio. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngerti apa itu sebenarnya, jadi simpelnya menurut CryptoQuant, NFT ratio is PE ratio in cryptocurrency. Jadi kalau misalnya kalian yang merupakan investor saham dulunya, mungkin kalian tahu ya, salah satu indikator yang mungkin kalian analisa ketika kalian melihat laporan keuangan di sebuah perusahaan adalah mungkin kalian menghitung PE ratio-nya atau price to earning ratio-nya. Nah, menurut CryptoQuant, NVT ratio itu sama dengan PE ratio di saham. Jadi ya istilahnya kalau misalnya di sini disebutkan kalau misalnya NVT-nya itu tinggi, maka terlalu over value, alias kemungkinan bakalan bearish. Tetapi kalau low NVT-nya, maka sekarang kita lagi under value, oke? Atau bullish. Sama kayak di saham, misalnya PE ratio-nya tinggi banget gitu kan, maka kalian akan mengatakan mungkin saham di perusahaan tersebut terlalu over value. Kemudian sebaliknya, kalau PE ratio-nya rendah banget,
maka kalian mungkin bisa menyebut dia under value gitu ya. Sama juga di sini. Nah, di indikator NVT signal kali ini kita mendapati juga Willy Woo mengatakan kita jarang-jarang banget mendapatkan area oversold di indikator NVT. Kalau sepanjang 4 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai sekarang, itu hanya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali kita mendapati NVT signal ini mendekati area oversold atau bahkan menyentuh area oversold. Pertama kali di sini kalian bisa melihat, kemudian kita mendapati bounce besar, di sini juga sama, kita mendapati bounce besar, di sini kita masuk ke bear market, tapi at least kita juga ada mendapati bounce di sini. Oke, ini ya orang sebutnya mungkin bull trap gitu ya. Nah, kemudian di sini juga sama, kita mendapati ada rally lagi. Oke, kemudian di sini juga sama, dan kali ini kita juga kembali ke area tersebut, ke area under value. Yang menurut si Willy Woo ini adalah salah satu hal yang membuat dia confidence mengatakan bahwa bottom itu udah dekat, alias akhir dari koreksi ini sudah dekat gitu. Jadi ya, secara data on-chain seperti yang saya sampaikan guys, mungkin dari 10 data on-chain ada 1 atau 2 yang menunjukkan sedikit ke arah bearish, tapi 7-8-nya itu masih menunjukkan biasnya ke arah bullish. Dan sekali lagi guys, sampai bosen saya ingetin, data on-chain itu bukan untuk menilai pergerakan short term, tapi lebih ke mid term sampai long term. Karena setiap hari ada aja saya melihat komentar, kok mah bicara data on-chain setiap hari bullish, tapi kok harganya turun terus. Padahal udah diingatin setiap video bahwa guys, namanya data on-chain itu bukan untuk menilai pergerakan short term. Short term kita masih bisa koreksi, fine. Tapi mid term sampai long term belum berubah pendirian saya, kita masih biasnya bullish karena data on-chain-nya belum berubah, masih dalam keadaan bullish gitu ya. Oke, next. Ini adalah update juga dari salah satu indikator atau data on-chain yang saya katakan saya akan pantau dekat, yaitu adalah balance on exchanges. Apabila kita mendapatkan relief rally, katakanlah kita bounce dari sini, oke? Kemudian kita juga misalnya melihat persen balance on exchanges ikutan naik, maka saya sudah katakan saya akan update ke kalian dan saya akan pribadi lebih waspada dan mungkin mengurangi porto saya di kripto. Karena kalau misalnya itu yang terjadi, maka itu mirip dengan yang terjadi di bulan Mei kemarin, di mana kita mendapati drop parah di sini, kita juga mendapatkan drop parah. Kemudian apabila nanti kita mendapatkan relief rally atau rally di sini atau retracement ke atas, oke? Dan ketika terjadi retracement tersebut, saya pengen mantau nih balance on exchanges-nya. Apabila terus-menerus naik seperti ini, maka berarti banyak sekali orang-orang yang udah siap-siap pengen jualan nih. Yang membuat saya akan mungkin mengurangi porto saya dan mengurangi resiko saya. Nah, itu akan saya update ke kalian juga. Jadi pastikan kalian stay tune di channel ini, jangan sampai kalian ketinggalan dan malah kejebak nanti ketika data on-chain udah menunjukkan ke bearish, tapi kalian malah terus-terusan membeli gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang perlu kalian tahu. Sekarang kita masuk dulu ke chart Bitcoin. Dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu guys. Oke, so sampai hari ini guys, kita sebenarnya masih bermain di falling channel sini. Oke. Kalian kalau bisa tarik di sini, kita masih berada di channel tersebut, walaupun sekarang kita berada di penghujungnya. Dan selagi saya membuat videonya, rupanya Bitcoin lagi ngepump nih guys. Bukan ngepump juga sih, ya retrace ke atas lah gitu. Karena ya so far kita masih constantly membentuk lower low ya guys ya. Belum ada sekalipun attempt sih ada, tapi belum pernah sekalipun kita berhasil untuk menembus structure bearish-nya, alias lower high sebelumnya berada di sini. Yang pengen kita lihat at least sekarang adalah pastinya break dari lower high sebelumnya dan membentuk higher high, yang berarti ya at least kita secara teori sudah mendapati adanya indikasi reversal dengan break structure bearish sebelumnya. Jadi kita pengen ada membuat higher low dan higher high. Tentunya akan lebih baik lagi seperti yang sudah saya sampaikan apabila kita mampu stay above 53.000. Nah, saya pengen kasih tahu apabila kita mendapati break dari sini guys, maka saya cukup yakin bahwa kita bisa akan langsung lagi menuju ke area 50.000 untuk kembali nge-retest area major resistance tersebut. Dan pastinya nanti kita akan menemukan jawaban lagi. Apakah kita
akan sudah melakukan reversal atau kita akan kembali ke fase sideways lagi. Karena kalau kalian perhatikan, bisa jadi kita juga membentuk semacam koreksi di bulan koreksi yang sama dengan yang terjadi di bulan Mei, di mana kita ya mendapati bounce di sekitaran area 30.000 sampai 40.000. Jadi saya belum benar-benar akan flip ke arah bullish sebelum kita menuju di atas 53.000. Karena sebelum itu terjadi, kita masih bisa saja membentuk hal semacam ini. Jadi sideways panjang, oke? Dan pada akhirnya kita breakout ke atas. Nah, hal yang sama juga bisa jadi terjadi, gitu ya, dimana kita akan break dari trend line di sini, kemudian nge-retest lagi 50.000 atau bahkan 53.000 dan kembali down, naik lagi, down, baru kita mungkin akan start naik lagi. Karena sudah mulai banyak orang juga ya mengatakan seperti itu guys, bahwa kemungkinan di bulan Desember ini ya tidak akan ada surprise buat kita, tidak akan ada Santa Rally buat kita, yang ada kita hanya akan melihat market dalam keadaan yang membosankan sideways sampai Q1 2022 baru kita mungkin akan mendapati lagi rally ke atas. Namun secara indikator RSI kalau kalian perhatikan, kita sekarang sudah mendekati lagi trend line-nya di sini guys. Tentunya akan baik banget apabila kita mendapati break dari trend line di sini, dan kalau itu yang terjadi maka kita bisa jadi akan mendapati relief rally. Relief rally itu ya seperti ini guys. Saya yakin at least kita akan pasti mendapatkan relief rally. Kalaupun worst case scenario-nya, katakanlah memang worst case scenario-nya ya guys ya, katakanlah memang kita di bear market. Saya pun yakin bahwa sebelum kita benar-benar down lagi sampai terlalu parah, kita at least akan mendapatkan sebuah relief rally atau bull trap seperti model di sini. Oke. Dan kalau kalian zoom out lagi ke cycle-cycle sebelumnya, kalian juga akan menemukan hal yang sama. Sebelum kita benar-benar breakdown lagi dan masuk ke bear market, biasanya kita akan dikasih sebuah bull trap besar dulu, baru kita akan dikasih sell off besar-besar. Jadi makanya saya katakan walaupun kita mendapati ada retracement ke angka 50 atau 53 nanti di sini, saya juga akan pantau dari segi data on-chain. Kalau data on-chain yang menunjukkan bahwa balance on exchanges yang mulai naik, illiquid supply-nya mulai turun, saya mungkin akan sedikit lebih was-was karena biasanya itu pertanda akan ada sell-off lanjutan gitu ya. Jadi ya untuk short term guys, patokannya masih sama. Patokannya menurut saya masih ada di channel di sini. Sekarang kita lagi mencoba untuk breakout, oke? Kalau kita mampu breakout dari kedua trend line di sini, saya rasa kita bisa untuk kembali nge-retest area 50.000 at least. Tetapi kalau kita kembali lagi ke reject, oke, ke reject ke bawah lagi dan membuat fake out di sini, ya maka kita masih saja berada di channel di sini. Dan selalu saya katakan, selama kita berada di channel di sini, ya belum banyak yang bisa kita lakukan selain wait and see terlebih dahulu. Dan apalagi seorang trader ya, seorang trader yang baik itu bakalan tahu guys, kapan dia harus agresif, kapan dia harus wait and see terlebih dahulu. Ketika memang keadaan market tidak memadai untuk membuat setup yang probabilitasnya tinggi, maka dia mungkin akan wait and see terlebih dahulu sampai keadaannya lebih stabil, probabilitasnya udah mulai tinggi lagi, dia udah mulai melihat ada pattern yang jelas, baru dia mungkin akan ikutan masuk lagi. Dan menurut saya salah satu hal yang menurut saya akan penting untuk dilakukan oleh Bitcoin sekarang adalah break dari kedua trend ini dulu, baru kita mungkin akan bisa kembali menuju ke area 50.000. Sebelum itu terjadi ya kita secara teori masih dalam pressure bearish karena kita masih constantly building lower low dan lower high. Jadi selama kita belum break dari sini ya kita masih mempunyai kesempatan untuk tetap bermain di dalam sini. Oke? So itu aja sih, simple aja menurut saya hari ini. Tidak banyak yang juga bisa kita lakukan selama kita masih berada di dalam channel ini. Dan sekali lagi guys, selamat untuk kalian-kalian yang sudah mendapatkan cuan di token Easy kemarin, yang berhasil ikutan Bybit Launchpad. Ya kalian harusnya, kalau misalnya kalian jualan pas 2 menit pertama dia launching, itu ada kenaikan sebesar 2000%. Jadi saya jualan itu dapatnya di 0,8, kurang lebih 2000% kenaikannya. Jadi lumayan banget. Dan kalau misalnya yang kalian belum sempat ikutan launchpad-nya, saya saranin kalian ya buat akun Bybit. Kalau misalnya kalian pengen coba trading gitu kan, kemudian kalian pengen dapetin banyak bonus, kalian pengen dapetin banyak banget
token-token Launchpad, ya kalian bisa coba di Launchpad-nya Bybit, karena di Bybit ini dalam 1,5 bulan terakhir saja kita ada mendapati 6 Launchpad berbeda. Jadi kurang lebih seminggu sekali kita dapat Launchpad gitu kan, dan di mana lagi kalian bisa dapat seperti itu. Dan semakin banyak BitDAO kalian, itu tentunya alokasinya semakin banyak, dan minimal hanya perlu 50 token BitDAO guys. Kalian udah bisa dapat alokasi token Launchpad. 50 token BitDAO itu sekarang nggak banyak guys. 50 token itu nggak sampai $100. Atau nggak sampai 1.400.000, nggak sampai segitu. Jadi modalnya kecil aja, kalian bisa dapat alokasi secara gratis Bybit Launchpad. Dan kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di bawah, kalian juga akan mendapatkan berbagai bonus apabila kalian melakukan deposit dan melakukan trade di spot. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung aja kalian klik link yang sudah saya sediakan di bawah untuk mendaftar akun Bybit dan lakukan deposit kalau misalnya kalian mau mendapatkan bonus-bonusnya. Kemudian kalau misalnya kalian mau ikutan Launchpad-nya, kalian minimal harus mempunyai 50 token BitDAO. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Kalau misalnya kalian berkenan, mohon bantuan like-nya. Terima kasih. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.